Bab 409, Jatuh Cinta dengan Lauren. Stefan pun sangat setuju dengan anggapan Marissa. Memang benar kakak laki-laki Jordan terlihat sederhana dan tidak ambisius bahkan rela memberikan kekuatan dan aset yang dimilikinya kepada Jordan. Namun, Stefan tahu bahwa keturunan Steles semuanya telah melalui cobaan dan ujian yang sulit sehingga tidak ada dari mereka yang konyol dan berpikiran sederhana. Ini saja membuat Stefan merasa bahwa Jesse tidak terduga. Setelah Jordan dan Lauren kembali ke kamar, Jordan sangat canggung saat menghadapinya. Dia tidak ingin Lauren salah paham bahwa dia memperlakukan pernikahan sebagai permainan anak-anak. Lauren, jangan dengarkan omong kosong Hailey. Saya tidak menyentuhnya sama sekali dan dialah yang mencoba menjebak saya. Namun, yang mengejutkannya, Lauren tersenyum. Sayang, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku, aku pasti percaya padamu. Lauren. Jordan tidak berharap Lauren mempercayainya sebanyak itu dan karenanya, sangat tersentuh. Keesokan paginya masih hujan, jadi Jordan dan Lauren pergi bersama Chloe tanpa pamit kepada orang tua Lauren. Mereka bahkan tidak sarapan. Lauren yang menyarankannya karena dia tahu Jordan tidak ingin melihat Hailey saat sarapan. Lauren selalu memikirkan Jordan dan memprioritaskannya. Demi Jordan, dia bisa melupakan semua etiket, bahkan terhadap orang tuanya. Pria mana yang tidak ingin menikahi istri seperti itu? Tanda tanya tanda seru. Dalam perjalanan kembali, Chloe tertidur begitu dia masuk ke dalam mobil karena dia bangun terlalu pagi setelah terbangun sebelum dia cukup tidur. Lauren kemudian bertanya kepada Jordan, sayang, haruskah kita memberi Chloe adik laki-laki atau perempuan? Mereka sudah tidur satu sama lain selama 2 hari berturut-turut sehingga dia memperhitungkan bahwa mereka mungkin akan terus menjalin hubungan cinta di masa depan. Karenanya, Lauren berpikir untuk memberi Jordan anak lagi. Di sisi lain, Jordan merasa berada di posisi yang sulit. Dia memang mulai semakin menyukai Lauren, tetapi dia tidak pernah melupakan Victoria. Ia juga tak lupa menikah dengan Lauren untuk mencari tahu keberadaan Victoria. Saat mengemudi, Jordan berkata, tidak perlu terburu-buru. Jika Anda hamil, Anda tidak bisa pergi kemanapun karena Anda hanya bisa tinggal di rumah untuk merawat kehamilan. Kami baru saja menikah, aku masih ingin mengajakmu keliling dunia untuk bersenang-senang. Lauren sangat menyukai alasan itu karena dia juga ingin keliling dunia bersama Jordan. Oke. Tapi kamu harus bertanggung jawab jika aku tidak sengaja hamil saat kita bepergian, kata Lauren sambil tertawa. Jordan tersenyum dan berkata, aku akan bertanggung jawab, jangan khawatir. Petik 2. Sama seperti itu, hari lain berlalu. Pukul 6.30 keesokan paginya, Jordan perlahan membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Lauren tidak lagi di sampingnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa Lauren sudah memakai riasan dan gaun putih yang indah. Dia terlihat sangat elegan, terutama setelah mengenakan anting-anting termahal di dunia yang diberikan Jordan padanya. Jordan dengan bercanda bertanya, sayang, kamu mengenakan gaun yang sangat indah di pagi hari. Apakah Anda akan berkencan dengan seorang pria? Saat itu, Lauren sedang memakai anting-antingnya di depan cermin. Melihat Jordan sudah bangun, dia berkata sambil tersenyum, sayang, kamu sudah bangun. Apakah kamu lupa? Jesse dan Yumi mengajak kami keluar untuk sarapan pagi ini. Petik 2. Sambil mengatakan itu, Lauren duduk di tepi tempat tidur. Aroma samar parfum Hermes Orange Starlight langsung tercium hingga ke hidungnya. Jordan hanya bisa menahan pergelangan tangan ramping Lauren. Pasangan itu hampir tak terpisahkan akhir-akhir ini. Sambil tertawa, Jordan berkata, kami hanya akan bertemu dengan kakak dan ipar saya. Mengapa repot-repot berdandan dengan pakaian formal seperti itu? Kami adalah keluarga, Anda bisa berpakaian normal. Petik 2. Lauren berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya mendengar bahwa saudara laki-laki dan perempuan ipar Anda tinggal bersama keluarga kerajaan Inggris. Jika kita bertemu, bukankah aku akan terlihat terlalu kasar jika berpakaian terlalu santai? Baru saat itulah Jordan mengerti mengapa Lauren berpakaian begitu formal. Memang, orang-orang dari keluarga terkemuka sangat mementingkan etiket saat bertemu tamu. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Lauren telah merias wajahnya tetapi dia tidak memakai lipstik apapun. Sayang, sepertinya kamu sudah memakai alas bedak dan yang lainnya kecuali lipstik, Jordan mengingatkan. Namun, Lauren tampaknya tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat malu.
Aku tidak lupa. Jordan tersenyum dan tiba-tiba mengerti mengapa Lauren sengaja meninggalkan lipstiknya. Ternyata dia menginginkan ciuman pagi. Hah? Wanita. Ternyata Lauren, yang selalu murni dan sederhana, adalah gadis yang licik. Jordan pura-pura tidak mengerti apa yang dia kendarai dan buru-buru turun dari tempat tidur. Dia dengan panik berkata, "Kita terlambat. Aku akan bergegas dan mandi agar kita bisa segera pergi. Tunggu sebentar, sayang." Lauren menarik-narik kemeja Jordan, tetapi Jordan langsung pergi, membuatnya sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Jordan sangat senang. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menikah dengan Lauren, keduanya akan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Yang mengejutkan, hubungan mereka berkembang sangat cepat. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah menjadi sangat dekat sehingga mereka bisa saling menggoda dan bercanda tanpa canggung. Hujan sudah berhenti hari ini dan setelah pasangan itu berdandan, mereka pergi ke hotel tempat Jessie dan Yumi berada. Hotel tempat Jessie menginap biasanya menjadi tempat yang digunakan untuk menerima tamu penting asing, seperti pejabat, keluarga kerajaan, tokoh terkenal, ilmuwan, dan sebagainya. Tidak ada cara bagi orang biasa untuk masuk. Saat Jordan dan Lauren masuk, mereka harus menjalani penggeledahan keamanan. Pertama, mereka dipindai oleh mesin sebelum digeledah oleh petugas keamanan. Ada keamanan ganda. Tentu saja petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan tersebut berjenis kelamin campuran, sehingga setiap tamu akan digeledah oleh petugas yang berjenis kelamin sama. Namun, secara mengejutkan Jordan merasa sedikit cemburu bahkan saat melihat seorang wanita menyentuh tubuh Lauren. Ya ampun, pasti aku belum benar-benar jatuh cinta pada Lauren, kan? Aku benar-benar cemburu karena itu. Seharusnya tidak begitu cepat. Perasaan nyata mungkin berkembang dalam jangka waktu yang lama. Jordan dan Lauren baru menikah selama 3 hari, tetapi mengapa dia memiliki perasaan yang begitu kuat untuknya? Jordan telah belajar psikologi, jadi dia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menganalisis perasaannya saat dia mulai melakukannya sendiri. Saya pikir alasan saya menyukai Lauren begitu cepat adalah karena Lauren dan Hailey sangat mirip satu sama lain. Keduanya cantik, dan aku dulu sangat menyukai Hailey, tapi Hailey tidak pantas untuk dicintai begitu dalam olehku. Di sisi lain, Lauren tidak hanya secantik Hailey, dia juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banyak wanita. Dia baik, setia, dan pengertian. Saya kira dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua kelebihan Hailey dan tidak ada kekurangannya. Setelah analisis yang cermat, Jordan merasa bahwa mungkin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar jatuh cinta dengan wanita yang begitu sempurna. Victoria, tolong cepat kembali. Jordan hanya bisa berdoa pada dirinya sendiri seperti itu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa memastikan. Apakah aku tidak bisa meninggalkan Lauren ketika Victoria muncul suatu hari nanti? Tanda tanya petik 1. Jess. Oma. Jordan dan Lauren segera melihat Jessie dan Yumi ketika mereka sampai di restoran hotel. Bab 410, menemukan kebenaran tentang hilangnya Victoria. Jessie dan Yumi sedang sarapan di ruang makan umum, mengenakan pakaian yang sesuai dengan suasana. Tidak banyak orang di sini karena kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Pergi dan bantu dirimu untuk makan. Yumi tersenyum pada keduanya. Sarapan adalah gaya prasmanan dan pelanggan tidak perlu menunjukkan tiket untuk makan di sana. Siapapun yang dapat memasuki hotel akan bebas memilih dari ratusan bahkan ribuan makanan lezat. Lauren sudah selangkah lebih maju dan pergi untuk mengambil makanan. Meskipun Jordan juga ingin pergi bersamanya, Jessie sudah berdiri dan berjalan saat ini. Jessie berkata, "Jordan, naiklah bersamaku untuk mengambil sesuatu. Kami akan kembali lagi untuk makan sesudahnya." Oh, Jordan tidak mengatakan apa-apa dan sebaliknya, berjalan keluar bersama Jessie. Ketika dia sampai di lift, Jordan bertanya, "Jessie, tidak ada yang terjadi di DC beberapa hari terakhir, kan?" Petik 2. Jessie menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku di sini bersama Pangeran dan Putri untuk beberapa urusan bisnis dan juga urusan pribadi. Keluarga Howard tidak akan berani melakukan apapun padaku." Petik 2. Menggesek kartunya, Jessie memasuki ruangan tetapi dia sepertinya tidak mencari sesuatu yang khusus. Jordan tahu bahwa Jessie sengaja memanggilnya untuk naik ke atas agar dia bisa berbicara berdua dengannya. "Jordan, aku akan pergi malam ini." Jordan sedikit terkejut. "Kau akan pergi malam ini? Tidakkah kamu ingin tinggal selama beberapa hari lagi?"
Orang tua dan kakek Lauren ingin makan bersamamu lagi. Petik 2. Jesse menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Saya sebenarnya mengambil risiko besar untuk datang ke sini. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Petik 2. Jordan mengangguk, memahami bahwa situasi Steles saat ini memang pada tahap yang sangat rumit. Melanjutkan, Jesse berkata dengan ekspresi tegas, "Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin aku katakan padamu. Setelah beberapa hari terakhir ke pramukaan, saya dapat menemukan di mana Jamie berada." "Di mana Jamie sekarang?" tanya Jamie penasaran. Jesse menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, tetapi dia datang ke DC beberapa waktu lalu dan dia bahkan membawa Victoria bersamanya." Petik 2. Jamie langsung tercengang. "Jesse, apa yang kamu katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa Victoria dibawa pergi?" Jordan selalu berpikir bahwa keluarga Howard telah menahan Victoria untuk memaksanya menikahi Lauren. Sebagai tanggapan, Jesse mengeluarkan foto dari tas tangan. Sepertinya baru saja dicetak. "Lihat, ini foto yang diambil oleh kamera pengintai di bandara hari itu." Petik 2. Jordan dengan hati-hati melihat foto mereka berdua. Namun, berdasarkan sosok dan sorot mata mereka, Jordan 100% yakin bahwa mereka adalah Jamie dan Victoria. Faktanya, Victoria mengenakan gaun yang sama seperti yang dia lakukan pada hari mereka putus. Tidak salah lagi, ini Victoria. Jordan sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan informasi tentang keberadaan Victoria sejak dia menghilang tanpa alasan. Pada saat ini, Jordan juga menyadari bahwa koneksi Jesse jauh lebih kuat daripada dirinya. Dia telah memeriksa begitu lama tetapi dia masih belum menemukan keberadaan Victoria. Namun, Jesse baru berada di sini selama 3 hari dan dia sudah menemukan foto Victoria dan Jamie. Selain itu, sudah cukup lama sejak dia menghilang. Semakin lama sejak suatu masalah berlalu, semakin sulit untuk menyelidikinya. Padahal, Jesse juga pernah menjalani sidang sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Oleh karena itu, ia memiliki jaringan koneksi dan anteknya sendiri di sini. Namun, Jesse selalu menjadi orang yang sangat tertutup. Sampai-sampai Jordan, saudaranya, tidak tahu antek Jesse siapa, apalagi orang luar. Dengan foto di tangan, Jordan terus bertanya, mengapa Jamie membawa Victoria pergi? Ah, pada saat ini, Jesse secara mengejutkan menundukkan kepalanya dan menghela nafas, seolah-olah dia kesulitan untuk berbicara. Mengingat betapa Jordan mencintai Victoria, bagaimana mungkin dia tidak tahu jawabannya? Dia meraih pakaian Jesse dan bertanya dengan keras, "Jesse, apakah kamu tahu sesuatu? Cepat, katakan padaku." Tampaknya ditempatkan di tempat, Jesse berkata, "Jordan, Anda dan saya tumbuh bersama dengan Jamie. Sekarang setelah kita dewasa, kita mungkin melewati waktu yang lama tanpa saling menghubungi atau melihat satu sama lain. Tapi saya pikir persaudaraan kita tidak pernah hilang." Jordan juga berpikir begitu. Mereka bertiga selalu dekat dan hubungan mereka jauh lebih baik daripada kebanyakan saudara dari keluarga biasa. Jesse berkata, "Tetapi pada akhirnya, Jamie dan saya tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Kita mungkin memperlakukan dia sebagai saudara kandung kita tetapi dia mungkin tidak memperlakukan kita sebagai saudaranya. Saya selalu merasa bahwa dia menyimpan permusuhan yang kuat terhadap kami berdua." "Apa?" Jordan tercengang. "Kenapa Jamie?" Jesse berkata, "Jordan, pikirkan baik-baik. Dia mengirim Lauren kepadamu selama pelatihan medan perangmu. Apakah Anda pikir itu kebetulan atau tindakannya yang disengaja? Ada banyak wanita cantik di negara ini. Dari semua wanita, mengapa dia harus memilih satu dari keluarga kuat seperti keluarga Howard?" Sebenarnya, Jordan juga telah memikirkan pertanyaan itu dan merasa bahwa jelas bukan suatu kebetulan bahwa Jamie mengirim Lauren kepadanya. Lauren mungkin cantik tapi dia bukan satu-satunya kecantikan di sekitar. Selain itu, ada juga Hailey, yang berasal dari keluarga tingkat ketiga dan tidak dihargai oleh neneknya. Akan menyenangkan jika dia memberikan Hailey ke Jordan dan membiarkannya bermain-main dengannya. Setelah perbuatan itu selesai, dia juga tidak akan diburu oleh Camdens. Jesse bertanya, "Apakah keluarga Howard membalas dendam padamu karena apa yang terjadi antara kamu dan Lauren? Apakah hidup Anda dalam bahaya di beberapa titik juga?" Petik 2. Jordan mengangguk. Brad sengaja menyuap Hailey dengan uang untuk mencari keadilan bagi Lauren yang telah dilanggar oleh Jordan.
Dia menyebabkan Jordan akhirnya memiliki salah satu anak kembarnya yang menjadi ayah oleh pria lain, yang membuat Jordan di ujung kehancuran pada akhirnya. Setelah itu, Jordan masuk ke rumah keluarga Howard. Jika bukan karena pesawat berbentuk UFO yang dia bawa dan sembunyikan di dekatnya, dia pasti sudah dibunuh oleh keluarga Howard. Jamie adalah penyebab semuanya. Jika Jamie tidak membawa Lauren pergi dan memberikannya kepada Jordan, hal-hal tidak masuk akal ini tidak akan terjadi sama sekali. Jesse melanjutkan, meskipun aku tidak ingin memikirkan kakakku seperti ini, setelah menyatukan semuanya. Aku hanya bisa menyimpulkan bahwa Jamie melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk meminjam kekuatan keluarga Howard untuk membunuhmu. Petik 2. Jordan sangat terkejut sehingga dia tanpa sadar mundur selangkah dan bertanya, apa? Jamie ingin membunuhku. Jordan tidak bisa mempercayai fakta ini sama sekali. Selama ini, Jamie sangat baik padanya dan dia sering memilih wanita tercantik untuknya dan mengiriminya makanan dan hadiah terbaik di dunia. Mungkinkah ini semua ilusi? Petik 1. Jordan sama sekali tidak berani mempercayai telinganya. Kenapa dia melakukan itu? Kita mungkin tidak dilahirkan dari ibu yang sama tetapi dia juga tidak perlu membunuhku. Keluarga Steles memiliki begitu banyak aset, yang cukup bagi kami bertujuh untuk berbagi secara merata dan menikmati selama sisa hidup kami. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini hanya untuk memperebutkan bagian aset yang lebih besar. Petik 2. Setelah hening sejenak, Jesse berkata, ini bukan demi uang tapi rahasia keluarga. Rahasia keluarga. Apa sebenarnya rahasia yang akan diungkapkan kepada mereka hanya setelah mereka menyelesaikan semua cobaan yang diberikan oleh keluarga? Tanda tanya tanda seru. Mungkinkah itu sesuatu yang bernilai lebih dari aset mereka lebih dari 100 miliar dolar? Bab 411, Lauren adalah wanita keji. Maaf, Jordan, aku tidak bisa mengungkapkan apapun tentang rahasia keluarga kepadamu untuk saat ini karena kamu belum menyelesaikan semua cobaan keluarga, kata Jesse. Jordan tahu bahwa ini adalah aturan keluarga dan bahkan ayah mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu kepada Jordan. Jadi dia hanya berkata, saya hanya ingin tahu apakah rahasia keluarga itu lebih menggoda daripada aset keluarga kami yang bernilai puluhan miliar dolar. Petik 2. Dengan senyum menghina di wajahnya, Jesse berkata, bagaimana aset itu bisa dibandingkan dengan rahasia keluarga kita? Rahasia keluarga kami tak ternilai harganya. Itu tidak bisa diukur dengan uang. Jordan terkejut dan dia tidak menyangka keluarganya begitu mengesankan. Namun, dia tidak ingin memikirkan rahasia itu dan hal-hal lain untuk saat ini. Yang dia inginkan hanyalah menemukan Victoria. Jordan bertanya, Jesse, apakah kamu tahu kemana Jamie membawa Victoria? Jesse menggelengkan kepalanya dan berkata, satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa mereka berdua tidak lagi di AS. Namun, saya telah mengirim orang untuk berkeliling mencari dan begitu mereka menemukannya, saya mungkin akan mengambil tindakan ekstrim dan tegas untuk menangkapnya. Jika aku menyakitinya, aku harap kamu bisa mengerti, Jordan. Bukannya aku tidak peduli dengan persaudaraan tapi karena dia sudah keterlaluan. Jordan ditempatkan di tempat. Jesse, lebih baik jangan terlalu kejam. Aku takut sesuatu akan terjadi pada Victoria jika dia ada di tangannya. Selain itu, aku ingin menanyakan alasan dia melakukan ini. Petik 2. Jesse mengangguk dan melanjutkan, sekarang aku curiga Jamie dan keluarga Howard telah bergabung. Apa? Jamie dan keluarga Howard telah bergabung. Petik 2. Jordan tercengang lagi. Iya, Jesse berjalan menuju tirai dan berkata, berdasarkan pengamatan saya selama beberapa hari terakhir, saya menemukan bahwa Martin Howard sangat tertarik dengan rahasia keluarga kami. Foggy tua itu tahu dari beberapa dekade yang lalu bahwa kakek tidak hanya kaya tetapi juga membawa banyak rahasia. Dia selalu ingin menjadi mertua kami dan menggunakan pernikahan untuk mengetahui rahasia keluarga kami. Meskipun Jamie, sepertimu, belum menyelesaikan semua cobaan, aku curiga dia sudah tahu apa rahasia keluarga itu. Jordan terkejut. Bagaimana mungkin? Petik 2. Jesse menggelengkan kepalanya. Mengalahkan saya. Dia mungkin mengetahuinya secara tidak sengaja, atau mungkin salah satu anggota keluarga kami mengungkapkannya kepadanya. Petik 2. 2 dari 3 pewaris generasi ketiga laki-laki Steles sebenarnya sudah tahu tentang rahasia keluarga. Tampaknya hanya Jordan yang tidak tahu.
Itu membuat Jordan merasa seperti tertinggal jauh di belakang sehingga dia bersumpah untuk mempercepat penyelesaian uji coba dan mencari tahu dengan cepat, rahasia apa yang sedang dilakukan keluarga itu. Jesse melanjutkan, ada hal lain yang saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda tentang karena saya melihat bahwa Anda dan Lauren bergaul cukup baik, dan Anda berdua bahkan tampaknya benar-benar mencintai. Petik 2. Jordan langsung kaget mendengarnya. Apakah itu ada hubungannya dengan Lauren? Apa itu? Katakan padaku, aku bisa menerimanya. Sejak mengalami pukulan yang Hailey berikan padanya, Jordan merasa tidak ada wanita yang bisa menyakitinya lagi. Maaf, Jordan, dalam beberapa hari terakhir, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki istri Anda. Saya menemukan bahwa Lauren tidak tergila-gila dan setia kepada Anda seperti yang terlihat. Dia bukan wanita yang baik. Dia berpura-pura murni, polos, dan jatuh cinta padamu, tapi itu semua hanya akting. Jordan, jangan tertipu olehnya dan jangan jatuh cinta padanya. Anda harus memastikan bahwa Anda tidak akan membiarkan diri Anda jatuh cinta padanya. Aku tidak ingin sejarah antara kamu dan Hailey terulang. Jordan membeku kaget setelah mendengar kata-kata Jesse. Dalam 3 hari terakhir, dia dan Lauren telah menghabiskan waktu bersama dan hampir tak terpisahkan. Lauren akan mengiriminya pesan dan mengobrol dengannya bahkan ketika dia berada di kamar mandi, supaya dia bisa merasakan kehadirannya setiap saat. Lauren tampak seperti wanita yang sempurna dan ditambah dengan semua yang dia berutang padanya, dia sudah lama jatuh cinta padanya. Namun, Jesse sebenarnya memberitahu Jordan bahwa dia adalah wanita yang buruk pada saat ini. Dia mengatakan padanya bahwa semuanya palsu. Tidak, itu tidak mungkin. Jordan menjadi sangat marah dan berteriak, aku tidak percaya. Dia tidak bisa menjadi wanita jahat. Saya satu-satunya orang yang dia cintai dalam hidup ini dan satu-satunya orang yang dia dekati. Jesse sama gelisahnya dan dia menekan bahu Jesse ke bawah dengan kedua tangan. Jordan, jangan bodoh. Lauren hampir berusia 30 tahun dan dia wanita cantik dari latar belakang keluarga yang baik. Dia juga tidak memiliki fobia sosial dan dia memiliki daftar pelamar yang panjang. Bagaimana Anda bisa menjadi satu-satunya pria yang pernah tidur dengannya selama ini? Itu semua adalah bagian dari kepura-puraannya. Dia tahu bahwa kamu menyukai wanita yang murni dan polos. Itu sebabnya dia dengan sengaja menciptakan ilusi bahwa kamulah satu-satunya yang pernah dia cintai seumur hidup ini. Jordan tercengang. Mungkinkah apa yang dikatakan Jesse itu benar? Petik 1. Faktanya, Jordan juga ragu karena sepertinya tidak mungkin baginya bahwa seorang wanita normal akan tetap melajang untuk waktu yang lama. Jordan tiba-tiba teringat penyakit Lauren dan berkata, Jesse, kamu tidak tahu bahwa Lauren telah mengembangkan penyakit aneh sejak dia kembali dari medan perang. Itu adalah seorang psikiater di DC yang datang dengan ide untuk merawatnya dengan manipulasi kesadaran hipnotis, jadi dia. Tanpa membiarkan Jordan selesai, Jesse menyela. Kamu tidak harus melanjutkan. Saya sudah tahu tentang itu, dokter itu bernama Matt Gale, kan? Petik 2. Jordan mengangguk. Yang mengejutkan, Jesse berkata, Matt adalah salah satu anak buah Lauren. Petik 2. Kata-katanya seperti sambaran petir yang menghantam kepala Jordan. Apa yang kamu bicarakan? Jordan mulai gagap. Matt telah tidur dengan Lauren lebih dari sekali. Konyol, tidak percaya apa yang dikatakan Lauren, dia bukan wanita sederhana. Dia menikahimu demi mengetahui rahasia keluarga kami darimu. Pada saat itu, Jordan terdiam. Dalam benaknya, sosok Lauren yang cantik, langsing dan murni serta kata-kata yang dia katakan untuk menipu, dia terus muncul ke permukaan. Karena Lauren dan Hailey sangat mirip satu sama lain, bayangan mereka berdua terus muncul di benaknya. Akhirnya, kedua wanita itu menjadi wanita yang sama. Mungkinkah Lauren, sama seperti Hailey, juga wanita sok cantik tapi penuh kebohongan? Melihat betapa kagetnya Jordan, Jesse berkata, maaf, Jordan, kamu baru saja menikah dan kamu sedang dalam masa bulan madu. Seharusnya aku tidak memberitahumu ini. Tetapi jika saya tutup mulut tentang ini dan membiarkan Anda tenggelam lebih jauh, Anda akan lebih menderita ketika Anda mengetahui kebenaran suatu hari nanti di masa depan. Aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jordan, temukan kesempatan untuk menceraikannya selagi kamu belum mengembangkan perasaan yang kuat untuknya. Juga, tinggalkan rumah keluarga Howard. Jika mereka melakukan sesuatu padamu,
beritahu aku dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu dan membawamu kembali ke Inggris. Ketika Anda sampai di Inggris, tidak ada yang akan berani berurusan dengan Anda. Yumi dan aku akan menjagamu seumur hidupmu. Jordan mengepalkan tinjunya. Bagaimana dia bisa bercerai dan pergi begitu saja? Jordan tidak akan pernah membiarkan segalanya berlalu tanpa mengungkapkan warna asli Lauren dan memaksanya untuk mengakui kemunafikannya. Lauren, aku pasti akan menemukan bukti perselingkuhanmu dengan Matt atau pria lain. Saat itu, mari kita lihat apakah kamu masih berani mengatakan kepadaku bahwa aku satu-satunya pria yang pernah kamu cintai seumur hidup ini. Mari kita lihat apakah Anda masih berani mengatakan bahwa impian seumur hidup Anda adalah menikah dengan saya. Bab 412, diam-diam memeriksa ponsel Lauren. Memang, seperti yang akan dikatakan banyak orang, semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. Mantan istri Jordan, Hailey adalah wanita seperti itu, dan sepertinya Lauren juga. Namun, Jordan selalu merasa kasihan pada Lauren. Dia bahkan tidur dengannya karena simpati padanya dan rasa bersalah karena dia telah merampas kehidupan normalnya. Namun, sekarang dia mengetahui hari ini bahwa Lauren telah tidur dengan pria lain dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah hidup bebas dengan sukacita. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia masih mencintai Victoria dan tidak ingin terlalu dekat dengan Lauren. Tidak mudah bagi Jordan untuk lengah, namun, inilah yang dia dapatkan. Saat dia mengisap rokok di kamar Jessie, Jordan mencoba menenangkan suasana hatinya. Segera setelah itu, dia naik lift ke bawah bersama Jessie ke restoran untuk sarapan prasmanan. Saat ini, Lauren dan Yumi sedang duduk berhadap-hadapan, saling tersenyum sambil makan dengan pisau dan garpu di kedua tangan. Keduanya memiliki aura dewi bangsawan, terutama Lauren yang lebih awet muda. Lauren mengikat rambutnya ke belakang dan wajah mungilnya bulat. Dia terlihat sempurna dari setiap sudut. Ada seorang wanita yang memiliki gaya rambut yang sama dengan Lauren, duduk di meja di samping mereka. Namun, wajahnya besar dan persegi. Semakin banyak yang dibandingkan, semakin cantik Lauren. Melihat Jordan dan Jessie berjalan mendekat, Lauren tersenyum. Sayang, kamu sudah kembali. Saya sudah mengambil beberapa pilihan untuk sarapan Anda. Lihat apakah Anda menyukai apa yang saya pilih dan jika ada hal lain yang Anda butuhkan, saya akan mendapatkannya untuk Anda. Petik 2. Lauren memandang Jordan dengan lembut dan cermat. Jika itu di masa lalu, Jordan akan merasa bahagia memiliki istri seperti itu. Namun, Jordan sekarang merasa bahwa ini semua hanyalah penyamaran Lauren. Tentu saja, meskipun Jessie memberitahu Jordan tentang masa lalu Lauren, Jordan tidak langsung memunggunginya. Dia berpura-pura sama seperti sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku hanya akan memiliki ini." Terima kasih. Sebagai tanggapan, Lauren berkata kepada Jordan dengan malu-malu, "Kamu adalah suamiku. Itu benar bahwa saya membantu Anda mendapatkan beberapa makanan. Mengapa Anda begitu sopan dengan saya? Oh ya, Yumi baru saja memberitahuku bahwa dia dan Jessie akan kembali ke Inggris pada malam hari." Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, Jessie juga memberitahuku tentang itu sekarang." Petik 2. Lauren tiba-tiba menyarankan, "Bagaimana kalau kita kembali ke Inggris bersama Jessie dan Yumi? Kita bisa memperlakukannya sebagai bulan madu." Sepertinya Lauren sangat ingin pergi ke Inggris untuk melihat kakek. Petik 1. Ketika Jordan memikirkan apa yang baru saja dikatakan Jessie tentang Lauren yang menikahinya hanya demi memanfaatkannya untuk mengetahui rahasia keluarganya, dia pun mendengus dingin. "Huff, Lauren Howard, aku yakin kamu hanya menggunakan bulan madu sebagai alasan untuk mengetahui rahasia keluargaku, ya?" Yumi juga senang. "Ya, Jordan, kenapa kamu tidak kembali bersama kami? Kamu harus pergi berbulan madu." Jordan tahu bahwa Yumi sepertinya sangat menyukai Lauren, jadi dia menduga Jessie mungkin tidak memberitahunya tentang Lauren. "Kita akan pergi lain kali. Kakek tidak dalam kesehatan yang baik akhir-akhir ini." "Baik." Lauren tidak membuat ulah dan sebaliknya, menghormati pendapat Jordan. Di malam hari, Jordan dan Lauren, serta ayah Lauren, Stefan, secara pribadi pergi ke bandara untuk mengantar Jessie dan Yumi pergi. Sebelum pergi, Jessie dan Jordan saling berpelukan sebentar, dan Jessie berkata kepada Jordan, "Pikirkan apa yang aku katakan padamu." Petik 2. "Aku akan melakukannya, Jessie." Jessie telah memberitahu Jordan untuk menceraikan Lauren dan meninggalkan Howard. Namun,
Jordan tidak ingin menceraikannya begitu cepat. Lagi pula mereka baru saja menikah. Pertama, dia ingin menemukan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa Lauren adalah wanita keji. Begitu dia menemukan bukti yang memberatkan, ketika dia mengungkapkan warna aslinya, dia tidak akan bisa menyangkal atau berdebat dengannya. Sesampainya di rumah, Chloe sudah tidur. Chloe punya kebiasaan memegang kain sutra emas di tangannya saat tidur. Mungkin itu untuk rasa aman. Melihat betapa menggemaskannya Chloe ketika dia sedang tidur, Jordan punya pemikiran lain. Lauren Howard, Anda berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa saya satu-satunya pria yang pernah Anda cintai, tetapi saya bisa mengabaikannya. Saya tidak peduli apakah Anda pernah tidur dengan Dr. Gale atau tidak, dan berapa kali Anda melakukannya dengannya. Tapi jika Anda menggunakan clue untuk menipu saya, Anda akan berlebihan. Sejak Jesse mengungkapkan sifat asli Lauren kepadanya, Jordan mulai khawatir. Sekarang dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Chloe adalah putrinya atau bukan. Memang, Jordan dan Chloe telah menjalani tes paternitas, dan hasil tes juga menunjukkan bahwa dia memang ayah Chloe. Namun, bagaimana jika keluarga Howard telah melunasi pusat tes paternitas? Mereka berada di DC, wilayah keluarga Howard. Mengingat kekuatan mereka, mereka benar-benar mampu melakukan ini. Selain itu, Jordan tidak menyelidiki staf pusat tes paternitas dan tidak berani menjamin bahwa mereka tidak diancam atau disuap. Sayang, ini sudah sangat larut. Ayo tidur. Lauren sudah selesai mandi dan datang untuk mencari Jordan. Oh baiklah. Jordan diam-diam kembali ke kamar bersama Lauren tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Seperti beberapa hari terakhir, mereka berhubungan intim sebelum tidur. Pada pukul 3 pagi, Jordan dengan hati-hati mendengarkan napas Lauren dan mulai bergerak hanya setelah memastikan bahwa Lauren tertidur. Memang, dia berencana untuk melihat melalui telepon Lauren saat dia sedang tidur. Jordan tidak pernah memiliki kebiasaan mengintip dan dia juga tidak pernah melakukannya ketika dia menikah dengan Hailey. Dia juga tidak melakukannya pada Victoria. Setiap orang berhak atas privasi mereka dan hubungan tanpa rasa saling percaya pasti tidak akan bertahan lama. Namun, Lauren telah menyamarkan warna aslinya dengan sangat baik. Meskipun fasih dalam psikologi dan membaca ekspresi mikro, dia masih tidak tahu betapa jahatnya Lauren sebenarnya. Karenanya, dia hanya bisa diam-diam memeriksa teleponnya. Lauren telah meletakkan teleponnya di sisi lain bantalnya, dan Jordan mengulurkan tangannya untuk meraih teleponnya. Karena dia akan membutuhkan sidik jari atau wajahnya untuk membuka kunci ponselnya, Jordan dengan hati-hati meraih tangan kanannya lagi dan membukanya dengan kep jempolnya. Saat ponselnya tidak terkunci, itu mengeluarkan suara karena Lauren telah mengaturnya untuk berdering ketika dia membukanya. Jordan buru-buru menahan napas dan menatap Lauren. Untungnya, Lauren kelelahan dan dengan demikian, tidur nyenyak. Dia sama sekali tidak terbangun oleh suara itu. Jordan menghela napas panjang. Ini adalah pertama kalinya Jordan bertingkah begitu licik sehingga dia sangat gugup. Setelah membuka kunci layar, Jordan segera mengklik pesannya. Dia percaya dia akan bisa menemukan banyak rahasianya. Jika Lauren dan Matt berselingkuh, pasti ada petunjuk dalam percakapan pesan teks mereka. Meneguk. Menelan air liur, Jordan mengambil beberapa saat untuk menguatkan dirinya. Dia hampir tidak berani menatap layar. Bagaimana jika dia melihat percakapan atau video yang tidak sedap dipandang? Bab 409